Halo, perkenalkan saya Saud Siregar. Saya mengajar di SMP Cinta Budaya Kabupaten Deli Serdang, bidang IPA. Saya sangat bersyukur akhirnya proses pembelajaran secara tatap muka walaupun terbatas diizinkan oleh pemerintah. Perasaan senang, bahagia, dan antusias semuanya campur aduk karena kurang lebih pembelajaran selama setahun berlangsung secara daring. Walaupun itu adalah sebuah tantangan, tetapi bagi saya itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan saya yakin rekan-rekan guru juga merasakan hal yang sama. Hal-hal yang saya hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran secara daring adalah karena kondisi anak didik berbeda-beda, akhirnya mereka tidak bisa saya pantau secara sepenuhnya. Mereka tidak semua memiliki handphone, kuota mereka juga terbatas, bahkan kadang-kadang jaringan juga kurang stabil. Padahal kan itulah yang mendukung proses PJJ. Akhirnya anak didik tidak semua mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Terutama ketika saya ingin melihat langsung bagaimana anak didik belajar, pastinya lewat video conference, akhirnya terkendala juga karena masalah handphone dan jaringan itu tadi. Kemudian disiplin anak didik menjadi menurun karena mereka terlena dengan pembelajaran yang terlalu santai. Dan ketika penilaian, mereka fokus untuk mengejar nilai tinggi, padahal bukan karena kemampuan mereka sendiri. Sebelum melakukan proses PTMB, beberapa hal yang saya persiapkan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, wali kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua. Saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring dan juga mengikuti webinar. Lalu kemudian saya mempersiapkan rancangan pembelajaran seperti materi pelajaran dan juga sarana dan prasarana yang saya perlukan untuk proses PTMB. Karena saya menggunakan hybrid learning untuk proses pembelajaran, beberapa alat yang saya persiapkan adalah laptop, kemudian handphone, tripod, kabel audio, sedangkan wifi dan proyektor sudah disediakan oleh sekolah. Saya menerapkan hybrid learning karena saya ingin sekali anak didik baik yang offline maupun yang online bisa belajar secara bersama-sama dan mendapatkan pengajaran yang sama dari saya. Nah, bagaimana sih proses PTMT yang saya lakukan di dalam kelas? Sebelum masuk kelas, 3S, senyum, sapa, salam perlu kita lakukan untuk menyambut kehadiran anak didik agar mereka merasa bahwa kehadiran mereka sangat kita nantikan. Dan sesekali, cobalah buat sapaan yang kreatif. Jangan lupa, sebelum memulai pembelajaran, memberikan motivasi dan semangat belajar kepada anak didik sangatlah perlu. Pada proses pembelajaran, saya selalu berusaha menyajikan media pengajaran yang menarik. Media pembelajaran yang menarik, menurut saya, akan mendorong siswa memperhatikan pengajaran saya. Dan jika saya amati, menonton video bersama-sama ternyata berbeda suasananya dibandingkan ketika kita membagikannya lewat grup WhatsApp atau Telegram untuk ditonton anak didik secara individu di rumah masing-masing. Untuk menghindari siswa jenuh di dalam kelas, saya lebih melibatkan anak didik. Tidak berfokus hanya kepada saya saja, misalnya membuat proyek. Dengan melakukan proyek, saya bisa membimbing mereka dan sekaligus memberikan penilaian langsung bagaimana mereka mengerjakan proyek. Hal tersebut akan melatih mereka berpikir dan berkreasi. Boleh juga kita coba belajar di luar ruangan kelas. Suasana yang sedikit beda bisa mengurangi rasa jenuh pada mereka. Atau mengganti suasana kelas dengan merubah posisi duduk anak didik dari biasanya. Untuk penilaian apakah anak didik sudah memahami pelajaran yang saya berikan, sesekali saya mengajak anak didik bermain games yang berkaitan dengan topik pembelajaran, seperti Bank Google, agar pembelajaran tidak monoton. Boleh juga menggunakan kuisis misalnya, jadi tidak terus-menerus menggunakan kertas dan Google Form yang mungkin selama ini kita gunakan. Sangat penting di akhir pertemuan, membuat anak didik penasaran dan menantikan kehadiran kita di pertemuan berikutnya. Untuk anak didik yang kurang paham dan perlu bimbingan khusus, saya membuat sesi diskusi dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, video conference lewat Zoom ataupun video call, dan memanfaatkan Google Classroom untuk share materi pelajaran. Ini menjadi salah satu cara saya mengatasi learning loss.
Setelah kurang lebih 2 bulan di sekolah berjalan PTMT, saya mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya masih perlu meningkatkan metode pembelajaran yang sudah saya jalankan, dan saya akan terus berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kendala yang justru saya hadapi pada saat proses PTMT adalah siswa itu sendiri. Minat anak didik menjadi berkurang. Itu terlihat dari mereka kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Sikap sosial mereka juga mengalami penurunan. Itu terlihat dari bagaimana keramahan mereka, bagaimana mereka berbaur, dan bagaimana sikap sopan mereka antar sesama teman, bahkan kepada guru. Untuk itu, rekan-rekan guru, kita perlu lebih kreatif, inovatif, siap dengan perubahan, dan kita mau mengorbankan baik waktu kita, tenaga kita, dan bahkan materi kita. Kita perlu membuat anak didik merasa nyaman dan membuat mereka merasa senang kembali datang ke sekolah. Mari mencoba menciptakan suasana yang baru dan yang paling penting menghilangkan rasa jenuh mereka. Dan ayo, kita lebih responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan anak didik. Saya percaya dengan sikap ramahnya kita akan membangun koneksi yang kuat dengan mereka. Terus, bagi rekan guru yang fasilitasnya kurang mendukung, namun ingin anak yang offline dan online bisa belajar dengan pengajaran yang sama, dengan menggunakan handphone saja sudah bisa. Kedepan saya ingin mencoba memodifikasi metode hybrid learning dan blended learning untuk teknis di kelas. Sedangkan untuk langkah-langkah pembelajaran, saya sedang mempersiapkan metode dan cara-cara yang cocok agar pembelajaran berpusat kepada anak didik, dan juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Semoga apa yang saya lakukan bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru untuk melaksanakan PTMT di sekolahnya masing-masing. Menjadi guru adalah panggilan dari diri kita. Untuk itu, teruslah semangat untuk membimbing anak-anak dengan ikhlas, tulus, dan dengan sepenuh hati mengerahkan tenaga dan pikiran kita, karena anak didik sangatlah berharga. Bergerak dengan hati, mari pulihkan pendidikan.